Daniel Alan Brubaker, sosok yang sering melakukan metode kritik teks terhadap Al-Quran, dalam video ini mencoba membuktikan Al-Quran sudah dirubah, berdasarkan manuskrip yang berasal dari tahun 800. Namun ternyata, setelah ditelusuri, apa yang dilakukan Daniel Brubaker, sama sekali tidak membuktikan Al-Quran telah mengalami perubahan, dan saat ini, kami akan memberikan salah satu contohnya. Well, you're going to enjoy the manuscript page that I'm showing you today. It is from, I think, from the early 8th century, so about 100 years, within 100 years of Muhammad's death. Okay, and here we are right at the very end with the moment that I promised you, which is an alternate word. It's not the first alternate word that we've seen on the page, but I think it's one of the more interesting ones. This is verse 6:110. This part of the verse reads, Fi tughyanihim yatmahun. We let them wander blindly on in their insolence. And I've circled there the word that roughly corresponds to the word that we're looking at, Fi tughyanihim, because in this manuscript, the word tughyanihim does not exist. Rather, its place is taken by the word hauzihim. So it is an alternate word. Fi hauzihim actually is used. Setelah kita melihat video ini, Daniel Brubaker mengklaim, berdasarkan manuskrip yang berasal dari tahun 800 ini, Al-Quran sudah mengalami perubahan. Menurutnya, kalimat tughyanihim yang ada di surat Al-An'am ayat 110 di Al-Quran yang ada saat ini, adalah kalimat yang tidak asli, karena berdasarkan manuskrip Al-Quran yang berasal dari tahun 800 ini, Daniel Brubaker mengklaim, kalimat aslinya tertulis hodihim, seperti yang ada di kotak warna putih di bagian bawah layar Anda. Apa yang dilakukan Daniel Brubaker ini, sama sekali tidak membuktikan Al-Quran sudah dirubah. Alasannya, manuskrip Al-Quran yang digunakan oleh Daniel Brubaker ini, ternyata, adalah manuskrip yang tidak valid untuk dijadikan referensi. Ada indikasi, manuskrip Al-Quran yang digunakan Daniel Brubaker ini, justru adalah manuskrip Al-Quran yang saat itu tidak digunakan, karena di manuskrip ini terdapat beberapa kesalahan dalam penulisan Al-Quran. Yang justru aneh, manuskrip Al-Quran ini, yang saat itu tidak digunakan, karena terdapat kesalahan dalam penulisan Al-Quran, justru manuskrip ini malah digunakan Daniel Brubaker untuk mengkritik Al-Quran. Bukti tidak validnya manuskrip Al-Quran yang digunakan Daniel Brubaker ini adalah, manuskrip Al-Quran ini, bertentangan isinya dengan manuskrip Al-Quran lain yang usianya lebih tua. Di dalam manuskrip Al-Quran lain, yang usianya lebih tua, justru memiliki kesamaan dengan Al-Quran yang ada saat ini, yakni, sama-sama terdapat kalimat tughyanihim bukan hodihim di surat Al-An'am ayat 110. Contohnya, manuskrip Al-Quran yang sekarang sedang saya tunjukkan di layar Anda. Manuskrip Al-Quran ini tersimpan di The Walters Art Museum Baltimore, Maryland, dan manuskrip ini berasal dari tahun 750, sementara, manuskrip Al-Quran yang ditunjukkan Daniel Brubaker tadi, diklaim ditulis tahun 800, artinya, manuskrip Al-Quran yang saya tunjukkan di layar ini, lebih tua usianya dari manuskrip Al-Quran yang ditunjukkan Daniel Brubaker. Jika kita lihat manuskrip Al-Quran ini, di garis yang berwarna biru, di surat Al-An'am ayat 110, terdapat kalimat tughyanihim bukan hodihim, sama dengan Al-Quran yang ada saat ini. Terdapat juga manuskrip Al-Quran lain,
yang tersimpan di Staatsbibliothek zu Berlin, dan manuskrip ini berasal dari tahun 700, sementara manuskrip Al-Quran yang ditunjukkan Daniel Brubaker tadi diklaim ditulis tahun 800, artinya manuskrip Al-Quran yang saya tunjukkan di layar ini lebih tua usianya dari manuskrip Al-Quran yang ditunjukkan Daniel Brubaker. Jika kita lihat manuskrip Al-Quran ini, di garis yang berwarna biru, di surat Al-An'am ayat 110, terdapat kalimat Tugyanihim bukan Hodihim, sama dengan Al-Quran yang ada saat ini. Dan ada juga manuskrip lain yang tersimpan di Central Library of Islamic Manuscript Kairo, dan manuskrip ini berasal dari tahun 700, sementara manuskrip Al-Quran yang ditunjukkan Daniel Brubaker tadi diklaim ditulis tahun 800, artinya manuskrip Al-Quran yang saya tunjukkan di layar ini lebih tua usianya dari manuskrip Al-Quran yang ditunjukkan Daniel Brubaker. Jika kita lihat manuskrip Al-Quran ini, di garis yang berwarna biru, di surat Al-An'am ayat 110, terdapat kalimat Tugyanihim bukan Hodihim, sama dengan Al-Quran yang ada saat ini. Dengan adanya kalimat Tugyanihim, di surat Al-An'am ayat 110, di 3 manuskrip Al-Quran lain, yang usianya lebih tua dari manuskrip Al-Quran yang ditunjukkan Daniel Brubaker. Maka tuduhan Daniel Brubaker yang menyebut Al-Quran sudah dirubah, karena terdapatnya kalimat Tugyanihim bukan Hodihim, di surat Al-An'am ayat 110 pada Al-Quran yang ada saat ini, tuduhan tersebut terbantahkan. Karena kalimat Tugyanihim di surat Al-An'am ayat 110, di Al-Quran yang ada saat ini, justru kalimat Tugyanihim tersebut tertulis di 3 manuskrip Al-Quran lain, yang usianya lebih tua dari manuskrip Al-Quran yang ditunjukkan Daniel Brubaker. Sebaliknya, dalam video ini, Daniel Brubaker justru terbukti menggunakan manuskrip Al-Quran yang tidak valid untuk dijadikan referensi. Karena manuskrip tersebut bertentangan isinya dengan manuskrip Al-Quran lain yang usianya lebih tua. Sebagaimana yang kita sudah lihat tadi, justru manuskrip Al-Quran yang usianya lebih tua memiliki kesamaan dengan Al-Quran yang ada saat ini, yakni sama-sama terdapat kalimat Tugyanihim bukan Hodihim di surat Al-An'am ayat 110. Setelah saya berhasil buktikan tuduhan perubahan Al-Quran dari Daniel Brubaker tidak benar, sekarang, justru saya akan menunjukkan kepada Anda bukti bahwa Bible sudah mengalami perubahan. Seperti biasa, saya akan mengajak Anda melihat salinan secara digital naskah Bible yang berasal dari abad keempat, yang salinan naskah ini bernama Codex Sinaiticus. Tanpa menunggu lama, saya akan langsung mengajak Anda untuk melihat Matius pasal 23 nomor 14. Setelah kita lihat, ternyata Matius pasal 23 nomor 14 tidak ada ayatnya. Agar lebih jelas lagi, sekarang kita lihat teks Yunaninya. Setelah kita lihat teks Yunaninya, ternyata Matius pasal 23 nomor 14 tidak ada ayatnya,
dari Matius pasal 23 nomor 13 langsung menuju nomor 15, tanpa ada ayat nomor 14-nya. Yang sangat aneh, di saat Matius pasal 23 nomor 14 tidak ada ayatnya di Kodeks Sinaiticus, justru Matius pasal 23 nomor 14 tiba-tiba ada ayatnya di Bible saat ini. Hal seperti ini sudah cukup menunjukkan Bible terbukti sudah dirubah, karena ayat yang awalnya tidak ada, saat ini ayatnya justru tiba-tiba menjadi ada.